Mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, dan Kristus Yesus Tuhan kita. Orang yang mengaku tidak tahu selama berbuat dosa akan tetap terkena peraturan Allah sesuai dengan firman-Nya, yakni hilangnya kemuliaan Allah dan kehidupan yang berujung maut. Maut juga bisa diartikan sebagai keadaan yang mengarah pada kerusakan hidup, keburukan, dan kematian secara fisik. Pemahaman akan firman Tuhan membuat kita lebih memahami bahwa kehidupan ini memang tak bisa dijalani seenaknya. Dosa selalu merugikan kehidupan manusia, tetapi terkadang kemasan yang menarik membuat umat Tuhan menjadi kurang waspada. Maka waspadalah selalu terhadap ikatan dosa. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah saya hari ini saya ambil di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11 tentang pendekar kebenaran. Sebelum saya membahas isi Alkitab ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa yang Kau berikan buat kami hari ini Tuhan, nafas kehidupan dan kesehatan yang selalu kami terima setiap hari. Bapa, di mana sebentar kami akan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menjamah hati buat para pendengar, biar tetap selalu setia di dalam mendengarkan segala kebenaran firman-Mu dan menjamah hati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, di sini menceritakan tentang dosa manusia. Ada dosa yang sifatnya pribadi, yakni kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara personal. Ada juga dosa yang dilakukan secara komunal, bahkan oleh suatu bangsa. Jika dosa dan kejahatan dilakukan secara personal, penanganannya cenderung lebih mudah. Jika sifat kejahatannya kolektif, membudaya, dan secara sadar dilakukan beramai-ramai, penanggulangannya akan jauh lebih sulit. Perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki dua faktor. Yang pertama yaitu mens rea, yaitu adanya niatan melakukan perilaku. Dan yang kedua actus reus, perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain. Mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya. Atau dalam bahasa yang mudahnya, seperti keinginan-keinginan kita, seperti waktu kita kelaparan. Kita akan berbuat sesuatu yaitu mencuri obi orang lain untuk memenuhi dan menghilangkan rasa lapar kita. Atau misalnya kita ingin mempunyai HP yang begitu mahal, punya teman ataupun orang-orang sekitar kita, kita pasti akan mencurinya. Itulah contoh mens rea. Sedangkan actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri, atau perbuatan yang karena undang-undang tertulis. Atau bahasa gampangnya saya artikan yaitu seperti suatu kejahatan yang kita lakukan karena memang udah ada undang-undang tertulis akibat segala perbuatan yang kita lakukan atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Misalnya pembunuhan. Apa yang tertulis dalam undang-undang akibat perlakuan kita tersebut? Atau misalnya menyalahgunakan narkoba. Apa hukum dari akibat segala perlakuan tersebut? Saya ada satu cerita tentang bangsa Israel. Dengan sadar orang Israel mengulang dosa dan kejahatan mereka, yaitu terus-menerus menyembah Baal dan ilah kafir. Kejahatan ini biasanya bergandengan dengan kejahatan yang lain, seperti cacat, moral, kriminal, permusuhan dengan sesama, dan sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan mereka ditaklukkan Risya Tahrim,
raja Aram Mesopotamia dan dikuasai selama 8 tahun. Jika para leluhur Israel pernah dikuasai oleh Firaun, maka kini mereka dikuasai oleh Raja Aram. Dalam keadaan seperti itu, tampillah sosok pemberani bernama Otniel, keponakan Kaleb. Ia adalah jawaban dari Tuhan atas jeritan bangsa Israel. Dengan kekuasaannya, Otniel memerangi Raja Aram. Bangsa Israel pun terbebas dari penjajahan. Akhirnya mereka merasakan damai dan merdeka hingga 40 tahun lamanya. Dosa dan kejahatan kolektif selalu menantang iman kita. Korupsi, nepotisme, seks bebas, peredaran narkoba, penindasan, eksploitasi sumber daya, dan lainnya adalah aneka dosa kolektif yang terjadi di sekitar kita. Bahkan tidak jarang, tindak kejahatan itu melibatkan aparat pemerintah dan penegak hukum. Mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, dan Kristus Yesus Tuhan kita. Orang yang mengaku tidak tahu selama berbuat dosa akan tetap terkena peraturan Allah sesuai dengan firman-Nya, yakni hilangnya kemuliaan Allah dan kehidupan yang berujung maut. Maut juga bisa diartikan sebagai keadaan yang mengarah pada kerusakan hidup, keburukan, dan kematian secara fisik. Pemahaman akan firman Tuhan membuat kita lebih memahami bahwa kehidupan ini memang tak bisa dijalani seenaknya. Salomo pun pernah mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia selama di dunia ini kelak harus bertanggungjawabkan di hadapan takhta pengadilan Allah. Dosa selalu merugikan kehidupan manusia, tetapi terkadang kemasan yang menarik membuat umat Tuhan menjadi kurang waspada. Maka waspadalah selalu terhadap ikatan dosa dan jangan pernah menghambakan diri padanya. Jika kita terjatuh dalam dosa, pertobatan adalah cara yang terbaik untuk menerima pengampunan dan pemulihan dari Allah. Bagaimana cara kita agar terhindar dari ikatan dosa? Yang pertama adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah yang diberikan Allah kepada kita supaya kita berkehidupan sebagai orang Kristen. Ini berarti secara aktif kita harus mengikuti gerakan Roh Kudus dan tidak mengikuti kedagingan kita lagi. Besarnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dapat dilihat dalam kehidupan Petrus. Sebelum ia dipenuhi Roh Kudus, ia menyangkal Yesus 3 kali, yang padahal sebelumnya sempat menyatakan dirinya akan mengikut Kristus sampai mati. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara kepada orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta tanpa takut dan penuh keyakinan. Lalu akan timbul lagi pertanyaan, bagaimana seorang dapat dipenuhi dengan Roh Kudus? Pertama-tama sama seperti dalam Perjanjian Lama, Allah yang menentukan. Dia memilih orang-orang dan peristiwa-peristiwa tertentu dalam Perjanjian Lama untuk memenuhi orang-orang yang dipilihnya untuk menggenapi pekerjaan yang dikehendakinya. Ada 2 ayat Alkitab yang mengajarkan untuk kita bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk membuka di dalam Efesus 5 ayat 18-21. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Lalu Anda juga bisa membuka di dalam kitab Kolose 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan.
hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dua ayat firman ini ditulis untuk membuktikan bahwa Allah sendiri yang memilih untuk memenuhi siapa-siapa yang mau memenuhi diri mereka dengan firman Tuhan. Hal ini menjadi jelas bahwa hasil dari kedua pembunuhan dalam ayat-ayat itu adalah sama. Dan ini mengantarkan kita kepada bantuan Allah yang berikutnya. Itulah yang pertama, bagaimana cara kita agar terhindar dari ikatan dosa. Saya akan lanjut yang kedua, yaitu firman Tuhan. Alkitab 2 Timotius 3 ayat 16-17 menyatakan bahwa Allah telah memberikan firman-Nya demi melengkapi kita melakukan setiap pekerjaan baik. Alkitab mengajar bagaimana kita hidup dan apa yang harus kita percaya. Alkitab menolong kita untuk mengevaluasi saat kita mengambil jalan yang salah dan menolong kita untuk kembali ke jalan yang benar dan terus berjalan di jalan itu. Contoh satu orang ayat Alkitab yaitu Yosua. Taat sekalipun apa yang diperintahkan Allah kepadanya, seringkali tidak masuk akal secara ilmu militer. Tapi kepatuhan terhadap firman Tuhan justru menjadi kunci kemenangannya dalam merebut tanah perjanjian. Situasi ini membuat kita apatis, takut, dan skeptis dalam menjalani kehidupan. Apalagi kalau kita merasa terbatas, kecil, dan tak berdaya. Namun, kita jangan kehilangan harapan. Kita harus tetap berjuang dengan kasih yang besar yang berasal dari Tuhan dan bukan dari dunia ini. Bagaimana? Bagaimana cara kita untuk terhindar dari ikatan dosa? Kita yang melanjut untuk cara yang ketiga, yaitu doa. Ini adalah bantuan penting yang Allah berikan kepada kita. Bantuan ini pun sering diresponi orang Kristen secara basa-basi saja, apalagi untuk melakukannya. Apakah ini terjadi dalam hidup saudara? Di mana kita melakukan doa, kita tidak mengetahui apa tujuan kita melakukan doa tersebut. Kebanyakan dari kita melakukannya seperti orang-orang munafik yang hanya mengeluarkan kata dan tidak tahu apa maksud dari tujuan doa kita tersebut. Coba renungkan dan pikirkan, selama ini apa yang Anda lakukan di dalam doa Anda kepada Tuhan? Apakah Anda pernah meminta sesuatu dan melakukan segala kehendak Tuhan? Mungkin banyak jawaban-jawaban dari saudara-saudara di mana doanya yang tidak pernah dijawab oleh Tuhan, yang terkadang tidak tahu kapan doa itu akan dijawab. Coba introspeksi diri dalam diri kita. Apa kesalahan kita? Apakah kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita selalu mematuhi segala peraturannya dan menjauhi segala larangannya? Ini yang terkadang menjadi penghambat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Banyak cara dan upaya yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendekatkan diri dan lebih mengenal Tuhan lebih dalam hidup kita. Salah satunya yaitu melalui Alkitab. Mungkin ini kita anggap seperti biasa, yang selalu lalu lalang kita anggap bahwa firman Tuhan itu kebenaran-kebenaran yang tidak bisa kita pahami secara logika. Tetapi lebih baik kita mengetahui belajar daripada kita tidak memulainya sama sekali. Saya akan melanjutkan bagaimana pentingnya doa. Ketika saudara mempelajari soal Petrus, saudara mengingat apa yang dikatakan Yesus kepadanya di Taman Getsemani sebelum ia menyangkal Yesus. Ketika itu saat Yesus berdoa, Petrus tidur
Yesus membangunkan dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Anda bisa buka di dalam Matius 26 ayat 41. Sama seperti Petrus, saudara ingin melakukan apa yang baik, tetapi tidak memiliki kekuatan. Kita perlu mengikuti nasihat Tuhan untuk mencari, mengetuk dan meminta, dan Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita perlukan. Mari saudara-saudara kita buka kitab kita di dalam Matius 7 ayat 7. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Tetapi kita tidak boleh sekedar berbahasa basi mengenai hal ini. Ini ayat firman yang perlu kita camkan dalam hati dan pikiran kita dan kita lakukan dengan sepenuh hati. Saya tidak bermaksud mengatakan doa memiliki kuasa magis. Bukan demikian. Allah adalah Allah yang luar biasa. Doa adalah pengakuan akan keterbatasan kita dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Melalui doa, kita berpaling kepadanya untuk kuasa itu, supaya kita dapat melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, bukan apa yang kita ingin lakukan. Ingat, kata-kata ini, melalui doa, kita berpaling kepadanya untuk kuasa itu, supaya kita dapat melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Apa kemauan Tuhan di dalam hidup kita? Apa yang diinginkan yang terjadi dalam hidup kita? Lakukanlah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita paksakan kepada Tuhan. Saat ini saya ingin mengajak saudara buka lagi di dalam ayat kita, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ingat firman Tuhan ini, jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka Ia juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Berarti di ayat ini bahwa doa-doa kita telah dijawab oleh Tuhan. Lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari pikatan dosa? Yang keempat, yaitu melalui gereja. Lagi-lagi kita sering mengabaikan bantuan yang ini. Ketika Yesus mengutus murid-Nya, Dia mengirimkan mereka ke dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Yesus berkata, "Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Nya, Dia ada di tengah-tengah mereka." Anda bisa buka di dalam Matius 18 ayat 20. Paulus menyarankan kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi menggunakan kesempatan itu untuk saling menasihati satu dengan yang lain dalam kasih dan pekerjaan baik. Ini Anda bisa buka dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Karena kebanyakan manusia sekarang itu lebih senang pergi ke tempat pesta pora ataupun pergi mabuk-mabukan. Contoh sederhananya di tempat saya, di mana tempat biasa kalau di dalam suku saya yaitu orang Batak. Saya bukan mengecilkan suku orang Batak, karena saya sendiri pun orang Batak, di mana tempat tersebut lebih sering dominan diadakan yaitu pesta minuman tuak. Dan ini sudah menjadi tradisi sebagai orang Batak. Saya menganggap dan berpikir ya, di mana saat-saat saya waktu dulu sebelum saya menikah, saya sering pergi keluaran ke tempat teman ataupun kemana untuk menghilangkan rasa kebosanan diri saya. Tetapi dari dulu saya tidak pernah
suka seperti tempat itu. Pernah saya pergi tempat seperti itu, tapi saya berpikir seperti membuang-buang waktu saja dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Banyak hal-hal yang perlu Anda benahi, begitu juga dengan diri saya. Bahwa apa yang bisa kita lakukan lebih berguna dalam kehidupan ini, lakukanlah selagi kita masih punya kesempatan. Perbedaan di dalam hati dan pikiran cara hidup kita itu terjadi atas segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Itu yang akan mempengaruhi untuk kedepannya nanti. Ada orang yang tahu, yang bersekutu dengan saudara-saudara seiman melalui telepon atau bertatap muka langsung dan membagikan bagaimana hidup Kristenan mereka berlangsung, pergumulan mereka. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya dan saling bertanggung jawab menerapkan firman Tuhan dalam relasi mereka. Kadang perubahan terjadi dengan cepat, namun kadang-kadang dalam area tertentu perubahan terasa begitu lambat. Namun Allah telah berjanji bahwa selama kita menggunakan bantuan-bantuan yang diberikannya, Dia akan mengubah hidup kita. Masihkah Anda ragu dengan segala kuasa Allah? Mari kita bertekun, karena kita tahu bahwa Dia setia kepada janji-janjinya. Nah, perlu diingat, hal yang harus kita tekankan dalam hidup saudara, bagaimana cara agar kita terhindar dari ikatan dosa. Yang pertama adalah kuasa Roh Kudus. Yang kedua, firman Tuhan. Dan yang ketiga, doa. Yang keempat, gereja. Lakukanlah ini semua dengan sepenuh hati dan minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dengan tekun berdoa, mari kita memohon kuasa penyertaan Tuhan agar kita mampu berjuang melawan dosa kolektif di bangsa ini. Kita semestinya melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan sambil menyadari kepedulian mampu mengubah hidup dunia ini. Biarlah tinggalkanlah segala kehidupan-kehidupan lama kita. Mari kita sambut kehidupan baru di dalam Tuhan untuk menjauhi segala pikatan-pikatan dosa di dunia ini. Ada kesempatan dan ada waktunya kita bertemu dengan Tuhan. Tetapi apakah Anda mau mengulur waktu besok dan besok untuk melakukan hal ini? Sadarilah bahwa waktu itu tidak bisa diputar kembali. Tuhan mengizinkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk selalu dekat di dalam Dia melalui doa. Tetapi terkadang pikiran manusia yang selalu melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab yang perlu kita lakukan terhadap Tuhan. Marilah saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Apa yang kami dengarkan hari ini Tuhan, Engkau yang mampu mengubahkan hati kami. Di mana dunia yang semakin lama semakin jahat Tuhan, biarlah hati kami semakin dekat di dalam Engkau. Engkau yang memberi kelegaan, bukan dunia ini. Pengharapan-pengharapan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan karena pemikiran-pemikiran manusia satu dengan yang lainnya, tapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan kami belajar dan terus belajar apa arti sesungguhnya dekat di dalam Engkau ya Bapa. Berkati juga Tuhan buat para pendengar, biarlah hati mereka semakin tekun dan giat untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami semakin bertumbuh. Kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau ya Bapa. Engkau yang memberikan petunjuk bagi kami. Apa yang terbaik buat kami lakukan di dalam Engkau. Biarlah segala kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Bukan memaksakan kehendak kami apa yang ingin kami lakukan. Bapa, sertai hidup dan langkah hidup kami Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu membantu kami. Berkati buat pekerjaan kami, berkati buat segala studi dan apapun kegiatan yang kami lakukan Tuhan, cerminkanlah sikap sebagai orang Kristen yang selalu memberikan kasih
dan sikap saling sukacita. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Biarlah segala sesuatunya kami berlindung di dalam Engkau. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus hidup kami semakin diberkati. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara apa yang baru saya jelaskan hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah sikap dan tanggung jawab Anda sebagai orang Kristen untuk dapat melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan saya akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.